Oke, assalamualaikum para Bapak Ibu. Kita masuk ke praktikum EKG. Terkait EKG, gambaran gawat darurat dan emergensi. Oke, sebelumnya kita mereview sekilas terkait sistem kelistrikan jantung. Di mana kalau kita lihat pada gambar ini, kelistrikan jantung itu bermulanya dari S anode, kemudian dia akan ke AV node, kemudian ke bundle of His, kemudian ke bundle brace dextra, bundle brace sinistra, dan serabut Purkinje. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Kalau kita lihat pada gambar ini, pada saat sistem impuls listrik berada dari S anode, maka kelistrikan akan mengaliri pada bagian atas dari kedua atrium kanan dan kiri. Pada saat listrik itu mengaliri dari S anode ke AV node, maka listriknya tersebut akan mengaliri semua lapang atrium. Pada saat dia sudah mengaliri semua lapang atrium, maka pada saat itu juga atrium akan melakukan kontraksi atau atrium akan melakukan depolarisasi. Kondisi kontraksi atrium tersebut jika kita rekam menggunakan EKG, maka akan ditunjukkan dengan gambaran yang dinamakan dengan gelombang P. Selanjutnya, pada saat setelah selesai ke AV node, listrik itu akan mengaliri di bundle of His, kemudian akan mengaliri ke bundle brace dextra, sinistra, kemudian serabut Purkinje, sehingga listrik tersebut mengaliri semua lapang ventrikel. Pada saat sudah mengaliri semua lapang ventrikel, maka pada saat itu juga saatnya ventrikel untuk melakukan kontraksi atau ventrikel depolarisasi, sehingga kalau kita rekam dengan EKG, maka akan ditunjukkan dengan gelombang GRS kompleks atau gelombang GRS. Pada saat atrium dan ventrikel setelah melakukan kontraksi, maka ventrikel juga melakukan namanya proses istirahat atau ventrikel repolarisasi, ditunjukkan dengan gambaran EKG yaitu dengan adanya gelombang T. Berikut ini adalah komponen gambaran EKG mulai dari gelombang P, GRS, dan gelombang T. Yang perlu saya tekankan, kita fokus pada gambaran emergensi. Yang kita fokus entar ke depan untuk melihat gambar-gambar emergensi adalah kita melihat bagaimana sih gelombang tersebut, P-nya itu normal atau tidak, kemudian PR interval, dan gelombang GRS. Jadinya ada 3 item tersebut, gelombang P, PR interval, dan GRS. Berikut ini adalah definisi-definisi terkait aktivitas listrik yang bisa panjenengan baca, mulai definisi gelombang itu seperti apa, kompleks itu apa, segmen itu seperti apa, interval itu seperti apa.
Ini juga definisi dari gelombang P, gelombang PR, QRS, segmen ET, dan gelombang T. Yang perlu saya tekankan ini Bapak Ibu, di mana dalam kertas EKG, walaupun ntar kita melihatnya di basic monitor tidak terlihat, kita terlihatnya waktu di print, tapi kalau kita melihat kertas EKG, di mana di kertas EKG itu ada satu kotak besar, di mana di dalam satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil, Bapak Ibu. Dari 5 kotak kecil yang mempunyai makna bahwa satu kotak kecil yang menyamping ini mempunyai makna 0,04 second atau 4 detik. Sedangkan ke atasnya mempunyai makna 1 mm atau 0,1 mV. Jadinya bisa kita analogikan jika gelombang P seperti ini, dia melewati 2 kotak kecil, maka lebarnya 0,04 dikalikan 2 berarti 0,08 second. Jadinya ke depannya lebar gelombang P itu untuk kita tentukan untuk melihat gelombang P normal atau tidak, seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan untuk menganalisis irama. Ada beberapa item yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah untuk melihat irama itu dari kecepatan, di mana kecepatan normal itu sekitar 60-100 kali per menit. Kemudian frekuensi jantung yang kurang dari 60 menit itu maka kita sebut bradikardi. Kemudian jika frekuensinya lebih dari 100 kali per menit maka kita sebut takikardi. Selanjutnya, selain dari kecepatan kita juga akan melihat iramanya, di mana dibedakan menjadi 2. Irama ini adalah reguler dan irreguler. Dikarenakan reguler itu mempunyai interval yang konsisten. Jadinya kita lihat dari titik R ke R atau dari titik P ke P itu mempunyai jarak yang sama. Kemudian dalam menganalisis itu selain dari kecepatan dan irama juga adalah gelombang P, di mana gelombang P dikatakan normal mempunyai tinggi kurang dari 2,5 mm. Berarti tingginya tidak boleh lebih tinggi dari 2,5 kotak kecil. Seperti itu. Kemudian dari segi lebar kurang dari 0,11 detik. Berarti kalau kita analogikan 3 kotak kecil itu mempunyai makna 0,12, berarti gelombang P lebarnya itu harus kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian selain gelombang P itu adalah PR interval, yaitu awal gelombang P dan sampai awal Q. Itu kita bisa lihat mempunyai rentang normal lebarnya itu 0,12 sampai 0,20, atau kita simulasikan dalam kotak kecil, maka jarak antara gelombang awal P sampai awal Q atau PR interval itu antara 3 sampai 5 kotak kecil. Kemudian selain tadi, untuk melihat yang terakhir atau kita melihat gelombang ventrikel itu QRS, di mana QRS itu mempunyai rentang normal jika mempunyai lebar 0,6
sampai 0,10. Berarti berapa? Paling rendah lebarnya itu 1 atau 1,5 kotak kecil dan mempunyai lebar, paling lebar itu 2,5 kotak kecil. Jadinya itu yang Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dari irama, kecepatan, gelombang P, PR interval, dan GRS. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dari cara membaca EKG, di mana ada 3 hal yang kita lakukan sebelum melakukan interpretasi. Yang pertama adalah menentukan iramanya terlebih dahulu, kemudian menghitung heart rate, kemudian mengenal bentuk-bentuk gelombang. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau kita simpulkan gambaran EKG-nya seperti apa. Oke, yang pertama kalau kita lihat dari sini, kita menentukan iramanya, bahwa irama itu dibedakan menjadi 2, antara teratur atau reguler dan tidak teratur atau irreguler. Kalau kita lihat dari sini, untuk menentukan irama itu bisa kita lihat antara jarak antara R1 dan R2, R3, R4, R5, dan seterusnya. Bisa kita menghitungnya dengan menghitung jumlah kotak kecil atau kotak besar, atau cara yang lebih mudah biasanya yang saya lakukan adalah dengan menaruh sebuah kertas kosong, terus kita tandai pakai pulpen R1 dan R2, tinggal kita tarik kertas itu ke samping, ke samping, ke samping, ke samping. Jika mempunyai titiknya antara R1 dan R2 dan nilainya itu sama, berarti reguler. Kemudian, selain itu juga reguler dan tidaknya itu bisa ditentukan dari jarak antara gelombang P1, P2, P3, P4, dan seterusnya itu mempunyai rentang yang sama atau tidak. Kalau mempunyai rentang sama ya sama, teratur atau reguler. Kita lanjut nggih. Yang selanjutnya untuk menghitung heart rate itu ada berbagai cara Bapak Ibu. Ada berbagai cara. Kalau enaknya kalau kita menggunakan bedside monitor, contohnya pada gambaran EKG di sini ini heart rate-nya itu sudah muncul. Jadinya kita bisa menentukan bahwa heart rate-nya di sini adalah 90 kali per menit atau heart rate-nya normal, ya. Heart rate-nya normal. Namun jika kita harus menghitung dengan strip EKG yang tanpa heart rate, ya kita terpaksa harus menghitungnya. Jadinya ada berbagai cara. Cara yang pertama, kita ambil EKG dengan strip sepanjang 6 detik. Ya. Kalau sepanjang 6 detik, kita bisa lihat dengan menghitung jumlah QSS kompleknya atau R-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini bisa kita simpulkan mempunyai heart rate 90 kali per menit. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan menghitung jumlah kotak kecil, di mana kalau kita lihat di gambar di sini terdapat 3 kotak gede, 1, 2, 3. Maka kalau kita menghitung jumlah kotak kecil berarti ada 15 kotak kecil dan ketambahan
kelebihan 2 kotak kecil, berarti total 17. Total 17 berarti kita tinggal hitung 1.500 dibagi 17 kotak kecil. Maka hasilnya sekitar 88. Oke, 88 mempunyai selisih 2. Tapi kita dapat ketahui antara menghitung dengan cara B dan cara C, hasilnya tetap dalam kondisi normal. Seperti itu. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan menghitung jumlah kotak besar, di mana 300 dibagi kotak besar. Kita lihat di sini terdiri dari 3 kotak besar, 1, 2, 3. Kemudian juga ketambahan 2 kotak kecil. Oke, berarti 300 dibagi 3, berapa. Yang menjadi masalah adalah 2 kotak kecil tersebut itu mempunyai makna berapa. Kita umpamakan 1 kotak besar sama dengan 5 kotak kecil. Berarti 1 kotak kecil itu mempunyai makna berapa? 0,2. Jadinya karena ini kelebihan 2 kotak kecil, berarti 0,2 kali 2 berarti 0,4 ditambah 3 kotak gede. Berarti 3,4. Berarti tinggal kita hitung. 300 dibagi 3,4. Maka hasilnya juga sama, 88. Kita dapat simpulkan juga ini normal. Berarti antara cara A, B, C dan cara ini sama, hasilnya normal. Berarti iramanya normal, heart rate-nya normal. Kemudian setelah kita menentukan irama, kemudian kita menentukan heart rate, sebelum kita melakukan interpretasi seperti catatan yang tadi Bapak Ibu semuanya, kita melihat gelombang P, ini adalah ketentuan gelombang P normal, terus PR interval, awal gelombang P dan gelombang P, dan GRS. Maka kita simak ini, kita lihat pada gelombang P, pada gambaran sini, kita lihat di sini gelombang P terdiri dari gelombang P, kalau kita lihat lebih besar lagi, terdiri dari 2 kotak kecil. Nah, ketentuannya tadi gelombang P itu berapa? Normalnya kurang dari 3 kotak kecil. Dan tingginya kurang dari 2,5. Ini tingginya 1. Maka dapat disimpulkan gelombang P di sini adalah normal. Kemudian PR interval ini mempunyai ketentuan tadi, nilai normalnya adalah 0,12 sampai 0,20. Berarti 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Kita tinggal hitung Bapak Ibu. Di sini PR intervalnya 1, 2, 3. 3 lebih sedikit. Berarti kita bisa dapat simpulkan juga PR intervalnya normal. Kemudian setelah kita menentukan PR interval, kita akan berlanjut melihat gelombang QRS. Bahwa ketentuannya gelombang QRS itu nilai normalnya 0,6 sampai 0,10 kalau nggak salah. Nah, ini berapa? 1 kotak kecil kelebihan sedikit. Berarti 1 kecil berarti 0,6, berarti kan rentangnya antara 1 sampai 1,5, 1 atas terbawahnya sampai 2,5. Karena ini 1,5, maka kita dapat simpulkan juga QRS-nya normal. Seperti itu, Bu. Maka kita dapat simpulkan iramanya teratur, reguler, heart rate-nya 90, gelombang P normal, QRS normal, PR internal normal. Ini merupakan gambaran kita semua pada kondisi gambaran normal, atau kita sebut, kita dapat simpulkan ini adalah gelombang sinus ritem atau nodus sinoatrial. Seperti itu Bapak Ibu.